Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Setioko dari kelas 12 TMPU 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari video PKK yang telah dibagikan. Kita akan masuk ke dalam bagian strategi pemasaran atau rencana pemasaran. Yang pertama yang dilakukan adalah menyeleksi strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, fungsi dari strategi pemasaran. Yang pertama, menambah motivasi guna mencapai target masa depan. Yang kedua, menciptakan efektivitas dalam koordinasi pemasaran. Yang ketiga, merumuskan dan membuat tujuan perusahaan. Yang keempat, pengawasan pada aktivitas pemasaran. Selanjutnya adalah tujuan dari strategi pemasaran. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran secara logis. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Selanjutnya, konsep-konsep dalam menjalankan strategi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, market positioning. Yang ketiga, market entry strategi. Yang keempat, strategi pada marketing mix. Yang kelima, timing strategi atau waktu yang tepat. Selanjutnya, contoh strategi dari pemasaran. Yang pertama yaitu melakukan promosi melalui media sosial. Yang kedua, partnership atau kerjasama dengan influencer. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan diskon soft opening atau diskon pada saat pembukaan. Yang keempat, terlibat kegiatan amal atau sponsorship. Yang kelima, mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua yaitu rencana pemasaran atau marketing plan. Pengertian rencana pemasaran adalah suatu bentuk dari proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Sehingga marketing plan dapat dilakukan dengan serangkaian proses yang sistematis serta melalui koordinasi untuk memperoleh keputusan rencana pemasaran. Selanjutnya adalah tujuan dari rencana pemasaran. 1. Mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor. Yang kedua, menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi lain. Yang ketiga, sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Yang keempat, meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Selanjutnya, keuntungan dari marketing plan. Yang pertama, memberikan kejelasan siapa saja target marketnya. Yang kedua, membantu dalam membuat pesan pemasaran. Yang ketiga, menyediakan fokus dan arah. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun rencana pemasaran. Yang pertama, melakukan analisis situasi. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, menyusun strategi dan program. Kita akan masuk ke bagian ketiga yaitu marketing mix atau bauran pemasaran. Pengertian marketing mix adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalam marketing mix itu sendiri yang dilakukan secara terpadu. Tujuan dari marketing mix adalah 1. Periklanan, 2. Promosi penjualan, yang ketiga pemasaran langsung. Kita akan mempelajari konsep dari 7P yaitu 1. Produk atau barang jasa, yang kedua price atau harga, yang ketiga place atau tempat, yang keempat promotion atau promosi, yang kelima proses, yang keenam people atau orang, yang ketujuh physical evidence atau bukti fisik. Selanjutnya kita akan masuk ke cara membuat marketing strategi. Untuk membuat marketing strategi sederhana perlu dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase sebelum atau prospek, daring atau selama lead, sesudah atau after sales. Fase sebelum atau prospek. Di dalam fase sebelum atau prospek kita harus menentukan 3 hal. Yang pertama, menentukan target pasar. Yang kedua, ciptakan komunikasi yang menarik. Yang ketiga, pilihlah media yang relevan. Intinya adalah merancang strategi untuk menemukan target pasar dan membuat mereka tertarik. Yang kedua adalah fase daring atau selama lead. Di dalam fase daring atau selama lead kita harus menentukan 3 hal. Yang pertama, menciptakan lead. Yang kedua, merawat lead. Yang ketiga, konversi lead ke sales. Tujuan marketing yaitu membuat orang tertarik.
membangun hubungan, dan pada akhirnya mau membeli produk kita. Kita akan masuk ke dalam fase ketiga, yaitu fase sesudah atau after sales. Di dalam fase sesudah atau after sales, kita harus menentukan 3 hal. Yang pertama, memberikan pengalaman kelas dunia atau tidak terlupakan. Yang kedua, menaikkan customer lifetime value. Yang ketiga, menciptakan sistem referral. Intinya adalah bagaimana semakin banyak orang membeli, semakin sering dan semakin banyak. Kesimpulannya, bagaimana cara orang yang belum pernah membeli kemudian tertarik. Begitu tertarik, kita jaga orang tersebut dengan memberikan value. Kemudian orang tersebut akan membeli, lalu memberikan pengalaman bagaimana cara mereka membeli lebih banyak, serta mempromosikan produk kita ke teman atau orang lain. Selanjutnya kita akan mempelajari strategi pemasaran dari Gojek. Bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek? Yang pertama, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, menjunjung tinggi pilar dalam bisnis, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Yang ketiga, memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. Yang keempat, membuat iklan yang unik dan menarik. Yang kelima, bermitra dengan banyak partner bisnis yang terpercaya. Yang keenam, peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Yang ketujuh, memberikan kemudahan dalam pembayarannya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang menilai perkembangan usaha. Pengertian perkembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pelaksanaan. Peluang pertumbuhan usaha. Manajemen usaha memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, planning atau fungsi perencanaan. Yang kedua, organizing atau fungsi perorganisasi. Yang ketiga, directing atau fungsi pengarahan. Yang keempat, controlling atau fungsi pengendalian. Beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk membuat perencanaan yang baik dan matang. Yang pertama ada tujuan yang jelas. Yang kedua, memungkinkan untuk dilaksanakan. Yang ketiga, mencantumkan analisis bidang kerja. Yang keempat, fleksibel dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan perusahaan. Yang kelima, setiap rencana memiliki keseimbangan antara tanggung jawab dan tujuan yang hendak dicapai. Yang keenam, perencanaan dibuat dengan efektif dan bermanfaat bagi perusahaan. Saat melakukan kegiatan manajemen, ada 3 hal yang perlu dijalankan, yaitu mengetahui bagaimana pengelolaan sebelum menjalankan usaha. Yang kedua, mengetahui pentingnya fungsi manajemen. Yang ketiga, mampu mempraktekkan fungsi manajemen. Perencanaan yang baik sebaiknya memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, sederhana dan tidak terlalu sulit dalam menjalankannya. Yang ketiga, memuat analisis pada pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, fleksibel atau berubah-ubah mengikuti perkembangan yang terjadi. Yang kelima, mempunyai keseimbangan. Yang keenam, tanggung jawab dan tujuan yang selaras pada tiap-tiap bagian. Yang ketujuh, segala sesuatu yang terjadi dipergunakan secara efektif serta berdaya guna. Bidang manajemen. Bidang manajemen terdiri dari 5 bagian, yaitu bagian manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya alam, manajemen akuntansi atau administrasi. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen adalah upaya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Unsur-unsur manajemen terdiri dari 1. Manusia atau human, 2. Uang atau money, 3. Bahan atau material, 4. Mesin atau machine, 5. Metode atau method, 6. Pasar atau market. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengembangan suatu usaha. Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan kreativitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha dibagi menjadi 2, faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal, itu meliputi kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, sistem manajemen, kultur atau budaya bisnis, dan lain-lain. Untuk faktor eksternal dibagi menjadi 2 bagian, faktor pemerintah dan faktor non-pemerintah. Untuk faktor pemerintah meliputi kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Untuk faktor non-pemerintah meliputi sistem perekonomian, sistem perubahan dan kondisi perburuhan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat.
Indikator keberhasilan usaha dapat dilihat dari 1. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. 2. Jumlah produksi. 3. Jumlah pelanggan. 4. Perluasan usaha. 5. Perluasan daerah pemasaran. 6. Perbaikan sarana fisik. 7. Pendapatan usaha. Selanjutnya kita akan mempelajari memulai bisnis dari nol. Bagaimana cara memulai bisnis dari nol? Yang pertama, tentukan produk atau ide. Yang kedua, susun rencana bisnis yang matang. Yang ketiga, siapkan modal finansial. Yang keempat, fokus pada satu bisnis. Yang kelima, lakukan pengelolaan keuangan yang baik. Yang keenam, lakukan promosi yang baik. 7. Disiplin waktu, terus belajar dan lakukan inovasi baru. 8. Jangan takut untuk gagal. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat bisnis kita jadi besar. Bagaimana cara bisnis kita menjadi besar? Yang pertama, membuat bisnis terlihat dari luar. Yang kedua, memanfaatkan fasilitas-fasilitas di sekitar kita. Yang ketiga, membuat iklan di invoice. Yang keempat, menggunakan nada tunggu di perusahaan kita agar menarik pelanggan. Yang kelima, membuat website atau marketing secara online. Yang keenam, menggunakan seragam di perusahaan. Yang ketujuh, melakukan pengemasan yang baik. Yang kedelapan, membuat kartu nama. Yang kesembilan, branding. Yang kesepuluh, berbagi kepada yang membutuhkan. Sekian presentasi rangkuman video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.